Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to online StarSat class with me. So today we will have meeting 6. In meeting 6 we will have a new section from StarSat test, which is reading section. As you know, before that meeting 1 until meeting 5 we have discussed about listening section ya. Jadi dari meeting 1 sampai meeting 5 itu kita mendiskusikan listening, sementara untuk meeting 6 ini kita sudah fokus pada reading section. Okay, I'll remind you that before you access the material, before you do the rest of the tutorial video and also perform your quizzes, please read very carefully about the learning outcomes that you should achieve in each meeting. Yeah, in meeting 6, you are expected to recognize the model test of reading part 1. Jadi di sini yang pertama-tama itu Anda tahu model test yang akan diberikan, and the second one perform atau praktek the model test. Model test itu maksudnya gimana, Bu? Jadi gini, section reading itu banyak, kisi-kisi soalnya tuh banyak dan yang dituangkan pada jenis soal yang berbeda-beda. Khusus meeting 6 ini, you will focus on multiple choice test format dan juga main idea and reference language features. Jadi kisi-kisi soalnya itu tentang bagaimana Anda cari tahu tentang reference dan main idea. Main idea itu ide pokok pada sebuah teks, sementara kalau reference itu rujukan. Indikatornya bagaimana, Bu? Students understand the model test of reading part 1 ya. Jadi di sini untuk indikator keberhasilan mahasiswa itu, mahasiswa setidaknya tahu model test format multiple choice dan juga mengetahui tentang bagaimana strategi apa yang harus dilakukan ketika menghadapi soal, kisi-kisi soal yang menanyakan tentang main idea dan reference. Nah, dikatakan berhasil itu ketika when the students given 10 questions, students are able to answer 5 questions correctly ya. Jadi dalam meeting 6 ini mahasiswa dikenalkan pada tipe soal pilihan ganda atau multiple choice pada sisi reading StarSat. Dan mahasiswa dianggap memahami isi materi bila mampu mengenali tipe soal multiple choice dan mampu menjawab 5 pertanyaan dari 10 pertanyaan yang diberikan pada contoh soal dan kuis ya. There are 3 examples of multiple choice ya, ada 3 contoh example ya, contohnya seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Ini latihan-latihannya ya yang bisa dikerjakan. Tentunya setelah melihat video. Ada 3, kemudian ada practice. Untuk example 1, 2, 3 dan student practice ini, mahasiswa seluruh prodi tidak perlu memilih prodi tidak diklasifikasikan menurut prodi ya, karena semua tercampur jadi satu. Tetapi khusus untuk kuisnya ini dibedakan ya. Anda tinggal cari klik link mana yang bisa terbuka untuk bisa Anda akses. Gampang dengan nyari dan dilihat aja kursornya gitu. Alright, so let's move on to reading chapter 6 ya, the main material. Tampilannya seperti ini. Anda tinggal besarkan. Okay. In reading section, I will explain ya before we are going to fokus on multiple choice. Jadi di reading section StarSat ini merupakan section kedua ya, yang seperti Anda ketahui, section pertama itu isinya listening ya. Yang kedua ini reading. There are 50 questions in the section of reading. Jadi 50 soal di listening, 50 soal di reading. You have 60 minutes to answer all the question. Khusus reading, Anda punya waktu 60 menit atau 1 jam. Ya. Selama reading section itu ada 5 jenis teks yang diberikan ya. 5 texts are given followed by various types of reading test in this section. Jadi ada 5 jenis teks yang berbeda
di mana setiap teksnya ini berisikan bermacam-macam jenis format tes, diantaranya multiple choice, sentence completion, true or false, matching, and short answer. Ya. Those types of questions are given sequentially from the easiest to the hardest one. Ya. Jadi memang diberikan dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Untuk yang meeting 6 ini kita fokus pada multiple choice dan juga kisi-kisi yang diberikan, yang biasanya diberikan di jenis soal ini. Oke, next. Alright, reading part 1. Strateginya bagaimana? Use the first paragraph to guess the topic. Karena di multiple choice itu biasanya yang ditanyakan adalah main idea and then reference. Reference itu apa tuh Bu? Reference itu adalah rujukan yang biasanya diberikan pada pronoun he, she, it. Itu nanti merujuknya ke mana, ke siapa, ke apa itu di teksnya. Strateginya apa? Tentu membaca kalimat sebelum reference itu ada, ya. Dan juga use the first paragraph to guess the topic. Kadang-kadang problematika yang sering dihadapi itu test takers menghabiskan banyak waktu untuk membaca, padahal itu ada strateginya, ya. Nah, ini understanding each word in the whole text will spend much time. Kalau baca satu-satu itu tentunya menghabiskan banyak sekali waktu, ya. Manage your time well and do not think much the meaning of every word in the text. Kadang-kadang sudah baca satu-satu, mentranslate satu-satu per kata. Memang kalau kita terbiasa dengan bahasa ibu, ya, apalagi bahasa Indonesia, teks di Inggris itu seolah-olah sepertinya mau ditranslate semua. Kalau tidak ditranslate sepertinya tidak paham. Tapi tidak seperti itu, ya. If you this is reading section, not translation section, ya. Jadi membaca. Ketika Anda memang sulit, ya. Jadi harus dibiasakan untuk keep practicing, keep reading, ya. The topic of the text is usually stated in the first paragraph. Kalau sudah terbiasa membaca itu nanti akan otomatis critical thinkingnya itu first paragraph itu sudah bisa merefleksikan isi the whole paragraph. Namanya baca secara the whole gitu, ya. The first paragraph contains keywords of what will be discussed in the text. Jadi biasanya paragraf pertama itu isinya kata kunci yang akan didiskusikan pada seluruh teks. Kadang-kadang kalau memang waktunya tidak cukup, ya sudah bacanya singkat saja yang first paragraph saja untuk memprediksi isi whole text. In addition, you should focus on the words that are described in each paragraph. Those words may be explained in their synonyms. Ya, biasanya ada sinonimnya kalau tanpa sadar itu ada sinonim atau antonim di sebelah-sebelahnya. Those repeated words discussed may lead to the topic of the text. Yang namanya topik itu biasanya kata-kata yang diulang-ulang di dalam teks, ya. Oke, untuk yang kisi-kisi soal ini dituangkan pada jenis soal multiple choice atau pilihan ganda. I'm sure that everyone has familiarized with this kind of model test format, ya. Pilihan ganda karena dari SD ini sudah kita kenal banget. The most important point before you do the test is to understand the instruction. Jadi pastikan Anda tahu betul harus ngapain, tahu membaca instruksi dulu sebelum mengerjakan soal. Test instruction used in the StarSep multiple choice test format is ini, ya. Answer the following question correctly based on what is presented in the text. Jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar berdasarkan apa yang ada di dalam teks, ya. Gampang, tinggal memilih salah satu yang terbaik. According to the instruction, you need to give your best answer as stated in the text written before the questions, ya. Gitu, baca dulu sebelum, atau kalau misalnya ada beberapa some people have different way of learning. Ada yang memang baca dulu baru baca soal. Kalau saya itu baca soal dulu baru ke teks untuk mempersingkat waktu, ya. Gitu. But if you have different way of learning, that's okay. The second one, understand the language features of the test. Reference line my ide itu ada reference, ya. Reference is one of features tested in the reading section, ya. Salah satu fitur kebahasaan yang diteskan pada
reading Stasep. It usually mentions pronouns used in the text. Biasanya itu menyebutkan kata ganti yang ada di dalam teks. It aims to assess to what extent the text takers understand the context of the text. Tujuannya itu apa? Untuk mengetes seberapa jauh sih text takers ini atau mahasiswa ini memahami konteks. Ketika sudah disebutkan kata ganti itu mahasiswa tuh paham nggak sih yang disebut dalam kata ganti ini, yang dimaksud itu apa gitu. Reference questions ask about pronouns that appear in the text. Those are a small unit of words which substitute for nouns or noun phrase in the text. Ya, contohnya seperti ini. Interrogative pronouns yang subjek itu ada he, she, it. Kemudian interrogative what, which, who, whom, whose, apa, yang, siapa, di mana, milik siapa. Possessive pronouns mine, yours, his, hers. His-nya ini his siapa, her ini her siapa, it's, ours, theirs. Demonstrative pronouns this, that, this, those. This ini merujuk pada siapa, that ini ke siapa. Relative pronouns that, which, who, whom, what, and whose. Reflexive pronouns myself, herself, ourself, himself. And then the last one of pronoun, indefinite pronouns, everybody, either, none, and something. Ya. Sebenarnya ini akan terintegrasi dengan mata kuliah bahasa Inggris Anda yang ada di Prodi ya. Anda bisa mendalami sendiri ataupun di buku-buku grammar. If you want to access more information about the pronoun, you can access in the internet. Di internet itu sangat banyak sekali informasi tentang pronoun ya. Jadi Anda tinggal klik what is pronoun, what is preference ya. Itu Anda tinggal cari aja. Dan juga setelah ini Anda bisa langsung praktek di example, kemudian practice, dan quizzes. Okay, before I close the tutorial video of meeting 6, I would like to conclude that in the Stasep meeting 6, you learn about first multiple choice. Jenis soalnya itu multiple choice, pilihan ganda. Harus baca instruksinya dulu, ya. Choose the best answer among the alternatives, ya. Jadi memilih salah satu yang terbaik. The second one is language features yang dituangkan pada multiple choice itu apa, yaitu main idea pokok, dan juga reference. Caranya baca gimana? Di paragraf pertama dan reference itu harus tahu betul pronoun yang ada di dalam teks, harus tahu betul tentang pronoun yang telah saya sebutkan ini tadi. Alright, that's all from me in meeting 6. Hopefully this tutorial video can help you much to do and to perform your reading section in online Stasep test. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.